Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Kita masih ada di bab mengenai perception and decision making, bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini saya membahas mengenai definisi awal dari perception sampai dengan teori atribusi atau attribution theory. Di bagian berikutnya, saya melanjutkan tentang perception shortcut. Ada halo effect, ada selektif ya, yang mirip ya tapi berbeda karena intinya kedua teori tersebut kita melakukan stempel terhadap orang berdasarkan sesuatu. Ada yang berdasarkan background, ada berdasarkan experience, ada berdasarkan single karakteristik. Kita lanjutkan lagi yaitu stereotyping. Kalau yang sebelumnya berdasarkan karakteristik, berdasarkan background, agama mungkin, berdasarkan experience, pengalaman mungkin karena kita melihat ijazahnya, kita melihat gelarnya, kita melihat pengalaman kerjanya. Kalau stereotyping ini berdasarkan grupnya. Atau mungkin kalau kita di Indonesia ya, yang Anda alami sekarang ini, saya juga begitu. Mungkin berdasarkan suku, berdasarkan agama, berdasarkan ras. Ya, satu hal yang ya ini nggak akan pernah habis di dunia begitu. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang. Hanya mungkin karena sekarang di zaman seperti ini ya, di zaman internet yang media sosial sudah sangat masif begitu, maka kita melakukan stereotyping ini dengan sangat mudah. Saya beri contoh misalnya, saya sendiri misal di banyak tempat ya. Mungkin kalau seperti selektif ya, selective interpretation, maka saya mungkin akan dilihat dari gelar saya. Yang seringkali juga saya lupa gelar saya sendiri begitu. Ya seringkali saya juga tidak merasa bahwa saya sudah punya gelar seperti itu. Tapi orang kemudian melihat, wah, gelarnya sudah tinggi. Kemudian pasti pinter. Loh ya enggak. Ya, saya juga bukan Superman yang pinter semuanya begitu. Bidang saya apa dan yang saya hadapi juga apa begitu. Nggak mungkin semua orang bisa semuanya. Orang pasti akan punya spesialisasi sendiri dan pasti akan lemah di bidang yang lain. Misal saya misalnya, ya kalau untuk masalah mesin, masalah medis misalnya ya saya nggak tahu. Ya itu bukan bidang saya. Tapi kalau masalah manajerial, masalah kependidikan, masalah sistem informasi, ayo begitu. Ya, tapi orang punya persepsi yang berbeda terhadap saya. Nah, kemudian single karakteristik. Wah, pakaiannya rapi ya. Pasti orangnya begini. Nah, itu lain. Orangnya rapi, selalu pakai lengan panjang. Pasti dia kaku ya enggak karena saya lengan panjang karena nutupi luka saya yang ada di tangan kok begitu. Ya. Halo efek. Beda dengan yang satunya gondrong, acak-acakan segala macam. Nah, itu halo efek. Stereotyping. Nah, ini misalnya orang melihat misalnya saya di luar gitu yang nggak kenal, wah matanya sipit ya begitu. Pasti dari ras ini. Kemudian saya membantah, loh enggak pak gitu. Saya ini suku Jawa asli begini. Stereotyping, judgment terlebih dulu. Ya. Atau saya sebagai dosen Universitas Majung begitu. Wah, ini saya sering sekali terkena stereotyping. Saya pernah menggunakan baju gitu ya dengan atribut Majung. Kemudian saya sholat di masjid gitu. Wah, langsung di judgment saya. Loh, mas gitu. Sampean dari Majung ya? Kok sholat? Nah, itu stereotyping yang sangat berat ya. Dan saya dianggap bahwa grup Majung itu bukan muslim loh. Enggak pak, kami normal-normal saja begitu. Ya hanya nama saja mungkin. Ya.
Tapi itu stereotyping yang terjadi saat ini di banyak tempat. Saya juga sering mengalami seperti tadi. Ya, berat. Oh iya, berat. Mungkin kita juga melakukan hal tersebut kepada orang lain. Oh, dasar agamanya X, makanya dia seperti itu. Nah, sadar ataupun tidak sadar. Ya, tapi ini berbahaya kalau di lingkungan kerja. Ya, seharusnya memang kita melihat ya as is, ya, apa adanya. Bahwa kita melihat orang itu ya karena orang itu, bukan karena agamanya, bukan karena sukunya gitu. Koruptor ya nggak pandang bulu, misalnya begitu. Mau agamanya apapun, kalau memang dia jelek ya jelek aja. Ya, tapi kan tidak mudah bersikap seperti itu. Pada akhirnya persepsi ini akan mempengaruhi seseorang pada saat mengambil keputusan. Itu kenapa namanya perception and decision making. Sehingga nanti akhirnya menjadi outcome, menjadi luaran dari apa yang akan kita lakukan. Khususnya di satu lingkungan. Itu kalau yang informal, kalau yang formal di dalam satu organisasi. Ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Apalagi jika Anda memiliki posisi sebagai pimpinan. Anda memiliki posisi sebagai pemilik, apalagi owner atau pengambil keputusan. Maka persepsi kita itu yang akan berpengaruh. Stereotyping misalnya, kita melihat dari sisi agama, dari sisi suku, dari sisi ras. Wah, saya nggak mungkin Pak menjadikan dia sebagai manajer. Kenapa? Lah, dia dari suku A. Suku A kan biasanya curang. Wah, itu stereotyping itu sudah yang sangat berbahaya. Termasuk di dalamnya adalah gender. Laki dan perempuan. Saya nggak mau Pak ngerekrut programmer perempuan. Kenapa ya? Apa perempuan itu nggak pinter? Nah, itu stereotyping. Ya faktanya memang begitu di banyak tempat. Anda akan sangat jarang ketemu dengan programmer yang perempuan. Ada, tapi kalau dibandingkan dengan programmer yang laki, jarang. Bahkan banyak lowongan yang secara terang-terangan itu langsung memvonis dicari programmer laki-laki langsung. Saya cuma bilang, memang programmer seberat apa pekerjaannya kok harus laki? Ya, padahal seharusnya loh ya. Seharusnya programmer yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi, itu yang lebih bagus adalah perempuan, bukan orang laki sebenarnya kalau menurut saya. Lebih telaten, lebih tekun, ya lebih baik dalam mencari eh, error misalnya debugging. Ya faktanya kan banyak yang tidak mau. Ya, bukan tidak mampu ya, tidak mau. Karena perception itu tadi. Sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya. Itu mengapa ada bab ini gitu. Nah, pada akhirnya menjadi ethnic profiling itu tadi yang saya sebut dari suku. Ya, dan itu sering saya alami. Misalnya antara kalau kita di Jawa sekarang ya, antara orang yang dari suku Jawa dan dari luar Jawa. Itu kalau kita ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah. Kalau di Jakarta, nah itu saya sering mengalami itu. Kalau Anda yang melihat video ini di YouTube berasal dari Jakarta, pasti sering ditanya, "Dari mana Mas?" gitu kalau lihat logatnya. "Dari Jawa ya," begitu. Lah, emang Jakarta ada di pulau mana gitu, selalu saya bilang begitu. Ya teman-teman saya yang sama-sama dari Jawa Timur pasti akan marah juga begitu. Nah, emang Jakarta ada di pulau mana Mas gitu. Jakarta juga Jawa gitu sama. Tapi ada ethnic profiling di situ. Ya ada
stereotyping, Pak. Wah, dari Jawa ya, apalagi dari Jawa Timur ya. Wah, suka miso-miso ya, begitu. Tunggu dulu ya. Itu ethnic profiling, itu stereotyping yang ditempelkan ke orang. Wah, dari mana gitu? Dari Jawa. Jawa mana? Oh, gitu. Apalagi kalau daerah yang apa? Jarang terdengar gitu, bukan Surabaya, bukan Malang gitu ya. Dari mana, Mas? Dari Tulungagung. Oh, desa ya? Loh, enggak, Mas gitu. Ya. Nah, itu hal-hal yang apa ya, yang sangat sering terjadi dan mempengaruhi persepsi. Ekspektasi ini yang selective interpretation ya, yang di sebelumnya. Wah, dia lulusan perguruan tinggi X. Itu perguruan tinggi negeri ternama, Pak. Nomor 1 di Indonesia. Pasti dia pinter. Tunggu dulu. Ya nggak semuanya. Ya. Dia cuma lulusan swasta. Nggak terkenal lagi. Dari luar Jawa lagi. Bisa apa dia? Nah, itu ya. Ekspektasi atau underestimate, kebalikannya. Sama. Sehingga akhirnya terjadi bias. Bias and effect. Anda kalau yang belajar fisika dulu ya, zaman-zaman SMA, SMP itu, bias itu ada apa? Pensil ya dimasukkan ke gelas yang berisi air, kemudian seakan-akan berbelok ya pensilnya, seperti patah begitu, padahal tidak. Hanya karena pengaruh sudut pandangnya saja, karena dia di dalam gelas berisi air, begitu dicabut, lah lurus lagi begitu. Zaman-zaman sekolah dulu ya. Tapi faktanya ini kan terjadi, bias itu, ya, itu terjadi. Sehingga akhirnya orang kemudian berusaha ya membuat pengambilan keputusan yang paling ideal, meskipun itu tidak bisa sebenarnya atau sangat sulit dilakukan. Ya, ideal decision making yang bernama bounded rationality. Individual make decision by constructing simplified model that extract essential feature from problem without capturing all their complexity. Itu tadi shortcut. Ya, selektif, halo efek, stereotyping. Kita melihat dari sisi yang sederhana. Dia dari suku ini. Males, Pak, saya ngerekrut dia. Masih banyak stereotyping di sekitar kita. Mohon maaf gitu, saya tidak rasis tapi itu fakta. Ya, kalau Anda yang dari Jawa kemudian akan merekrut calon karyawan dari daerah timur, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, lihat warna kulit saja langsung punya persepsi yang berbeda. Dan ini fakta ya. Emang apa salahnya? Kan harusnya dilihat dulu. Dan itu kan kompleks melihatnya. Tapi orang enggak langsung melihat dari essential feature, hanya dari warna kulit, hanya dari tampilan luar, langsung divonis, dia kulit hitam, pasti begini, pasti begitu. Bergeser lagi, seperti saya dari Jawa Timur, kemudian ke Jakarta. Waktu di Jakarta ya begitu, dari Jawa ya Mas begitu. Loh, emang kenapa saya bilang? Apa salahnya? Ya, tapi selalu dilihat begitu, ya. Karena ada bounded rationality. Nah, yang terakhir adalah bias dan error. Ya, nah, ini yang menjadi akibat gitu dari persepsi yang salah, terutama perception shortcut. Sehingga memang kesimpulannya kita ini sulit ya mengambil keputusan decision making dalam satu organisasi, khususnya yang berefek kepada manusia, yang berefek kepada kerjasama tim, itu secara ideal itu sulit. Ya, kenapa? Karena tiap manusia itu punya bias and error. Tetapi yang kalau menurut saya yang bisa dilakukan adalah meminimalkan. Tidak mungkin semua dari kita mampu mengambil keputusan yang paling ideal. Tidak mungkin. Ya, kita pasti punya bias terhadap seseorang, terhadap kelompok. Ya. Salah kemudian pada akhirnya, iya pasti.
Yang saya sebut sebelumnya tadi, seperti pensil dimasukkan ke gelas berisi air. Mungkin ada beberapa dari kita yang akan bisa melihat patahannya tadi itu tidak terlalu jauh. Ada yang melihat terlalu jauh, yaitu dari masing-masing person, dari persepsi masing-masing. Ya, ada yang overconfidence bias, believing too much in our own decision competency. Super yakin bahwa saya ini sudah mengambil keputusan yang terbaik. Ya sudah, enggak apa-apa begitu. Ya, kita juga sering kok melakukan seperti itu. Saya yakin. Ya saya sudah yakin kok Pak dengan keputusan saya. Kalau di kemudian hari salah, saya tidak akan kecewa. Karena itu keputusan yang saya anggap terbaik. Nah misalnya. Atau ada anchoring bias, fixating on early first received information. Jadi percaya pada apa yang pertama kali dilihat, ya seperti 3 shortcut itu, selektif, halo efek, stereotyping. Ya asalnya dari mana mas gitu? Oh dari Jawa gitu. Ini kalau di Jakarta ya. Wah paling ya gitu-gitu aja. Dari Jawa mana gitu? Oh dari Madura. Oh dari Tulungagung. Oh dari Trenggalek. Wah desa tuh gini. Nah first receive information. Ya memang dia kelahiran sana, tapi dia sudah lama nggak hidup di sana misalnya, tetap nggak percaya. Ya, anchoring bias. Anchor itu apa? Jangkar ya. Jadi terpaku pada keputusan pertama. Confirmation bias, using the only fact that support our decision. Jadi kita hanya melihat faktanya. Seperti yang saya sebut di video sebelumnya, kita hanya melihat di internalnya saja, bukan di eksternalnya. Apa penyebab dia berbuat seperti itu? Availability bias, using information that is most readily at hand. Jadi menggunakan informasi yang sedang dibaca. Seperti yang sebelumnya saya sebut misalnya. Wah ya dia pasti bagus Pak. Kenapa? Lihat ini, saya punya kurikulum vitae-nya. Dia lulusan perguruan tinggi X, IPK-nya sekian, punya pengalaman di sini. Nah itu. Tapi tanpa melihat apa yang ada di balik informasi itu. Kenapa kok dia keluar gitu dari perusahaan sebelumnya? Oh, ternyata dia keluar dari perusahaan sebelumnya meskipun statusnya mengundurkan diri, tapi dia dipaksa mengundurkan diri karena melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan moral begitu misalnya. Ya, saya punya teman yang begitu. Pengalaman dari perusahaan yang sangat terkenal, sudah jadi supervisor gitu ya. Di interview gitu, waktu di interview dia bilang, saya ini pindah ke sini karena faktor keluarga begini-begini. Ternyata enggak. Dia ternyata sebenarnya dipecat secara halus dari perusahaan yang lama karena melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak bermoral begitu. Dan ternyata dilanjutkan lagi. Ya. Hampir semua teman-teman saya kemudian mengalami availability bias. Karena begitu dicari kurikulum vitae-nya di internet, wah orang ini hebat sekali begitu. Ternyata enggak. Nah, tapi terlanjur dan akhirnya error, ya sudah. Itu normal kita sebagai manusia. Yang terakhir adalah representative bias, assessing the likelihood of an occurrence by trying to match it with a pre-existing category. Jadi ini seperti yang stereotyping ya, berdasarkan kategori sebelumnya. Programmer perempuan, nggak enak Pak gitu programmer perempuan. Biasanya nggak cerdas loh, yang enggak lah. Faktanya kalau Anda yang kuliah gitu ya, Anda bisa tanya lah gitu. Saya yakin juga banyak. Kalau di perkuliahan itu kebanyakan malah yang pintar yang perempuan loh. Bukan malah yang laki loh. Tapi kenapa kalau di dunia kerja malah kebalik-balik begitu? Nah itu karena pre-existing kategori, ya stereotyping yang membuat kita menjadi bias, ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya dari bab ini adalah bahwa persepsi seseorang itu memengaruhi
apa yang akan dilakukan di dalam organisasi. Kalau kita hanya sebagai anak buah, karyawan biasa, itu akan sangat berpengaruh kepada apa yang kita persepsikan kepada orang lain, berpengaruh terhadap pekerjaan, dan berpengaruh terhadap apa yang kita stempelkan, begitu. Kalau Anda menjadi pimpinan, pengambil keputusan, apalagi pemilik dari satu tempat usaha, maka itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan, decision making. Kita akan memutuskan apa? Penerimaan karyawan, pemberian jabatan, pemberian tanggung jawab, pemberian tugas. Nah itu. Apakah manusia atau kita nanti akan mengalami kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan? Saya jawab, ya pasti. Karena kita manusia. Kita akan mengalami bias. Kita akan melakukan perception shortcut. Apakah bisa dihilangkan sama sekali? Saya jawab tidak bisa, tetapi bisa diminimalkan. Itu yang penting. Ya. Pada saat kita sudah akan melakukan perception shortcut, entah itu stereotyping, halo efek, selektif, ya, maka kita menahan diri terlebih dulu. Kemudian berusaha melihat sebisa mungkin secara utuh, ya, tanpa harus overconfidence. Itu yang paling penting. Itu untuk bab mengenai perception and decision making, masih di mata kuliah online atau materi manajemen organisasi. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.